ingin menjelaskan tentang tugas filsafat yang diberikan oleh guru kita Bapak Habib Anwar Al-Ansari. Nah, di sini apa itu filsafat? Filsafat adalah suatu disiplin ilmu yang berusaha untuk memahami dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang kehidupan, eksistensi, pengetahuan, nilai atau budi dan realitas. Nah, di sini ada ciri-ciri filsafat. Ciri-ciri filsafat di sini ada terbagi 3 macam. Yang pertama kedalaman kritis, yang kedua abstraksi dan universalitas, yang ketiga penggunaan argumen dan logika. Filsafat dalam kedalaman kritis ini merujuk pada pemikiran dan analisis yang mendalami mengenai kondisi-kondisi yang menantang, baik dalam konteks sosial, politik, maupun eksistensial. Dan filsafat dalam kedalaman kritis ini merupakan pendekatan yang menekankan analisis dan evaluasi terhadap asumsi-asumsi yang mendasari pemikiran dan tindakan manusia. Nah, di sini ada abstraksi dan universalitas. Filsafat dalam abstraksi adalah proses mental yang memungkinkan individu untuk mengambil elemen-elemen tertentu dari pengalaman konkret dan menggeneralisasikannya menjadi konsep atau ide yang lebih luas. Ini melibatkan pemisahan ide dari konteks spesifiknya. Nah, yang kedua di sini ada filsafat dalam universalitas. Ini merujuk pada prinsip atau nilai yang dianggap berlaku untuk semua manusia tanpa memandang budaya, waktu, atau tempat. Ini mencakup ide-ide yang memiliki relevansi dan penerapan yang luas di berbagai konteks. Nah, di sini ada filsafat dalam penggunaan argumen dan logika. Filsafat sebagai disiplin ilmu yang sangat bergantung pada penggunaan argumen dan logika. Keduanya ini berfungsi sebagai alat untuk membangun pemikiran yang sistematis dan kritis, serta untuk mengevaluasi dan mempertahankan klaim-klaim filosofis. Dengan memahami dan menerapkan argumen serta logika, filsuf dapat menjelaskan ide-ide kompleks dan berkontribusi pada perkembangan pemikiran manusia. Nah, di sini ada pengertian filsafat. Filsafat ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yakni filosofia, yang mana merupakan gabungan dari kata philo dan sophia. Philo berarti cinta dalam arti luas, sementara sophia berarti kebijakan atau pandai. Jadi dapat disebut bahwa filsafat ini adalah keinginan untuk mencapai cita-cita pada kebijakan. Filsafat adalah kajian masalah umum dan mendasar tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, dan nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Namun filsafat berbeda dari ilmu pengetahuan lainnya karena memiliki objek yang sangat luas. Nah, di sini filsafat terbagi 2 objek. Yang pertama objek material, yang kedua objek formal. Yang pertama, filsafat secara objek formal itu merujuk pada substansi atau entitas fisik yang dapat diamati dan diindra. Dalam konteks filsafat, objek material seringkali berhubungan dengan hal-hal yang memiliki eksistensi fisik dan dapat dijelaskan dengan cara ilmiah. Contoh objek material termasuk batu, pohon, manusia, dan segala sesuatu yang memiliki bentuk fisik dan dapat diukur. Yang kedua, filsafat secara objek formal. Objek formal ini di sisi lain merujuk pada ide, konsep atau bentuk yang tidak memiliki substansi fisik. Objek formal mencakup hal-hal yang bersifat abstrak dan dapat mencakup prinsip, hukum, atau struktur logis yang mendasari pemikiran dan realitas. Contoh objek formal termasuk angka, ide tentang keadilan, hukum logika, dan konsep-konsep seperti kebebasan atau kebenaran. Nah, di sini ada cabang-cabang filsafat. Yang pertama
epistemologi, yang kedua etika, yang ketiga logika, yang keempat estetika. Filsafat dalam epistemologi adalah studi tentang pengetahuan, keyakinan, dan justifikasi. Cabang ini berfokus pada pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana itu pengetahuan, bagaimana kita memperoleh pengetahuan, apa yang membedakan pengetahuan dari opini. Dan epistemologi ini juga mengeksplorasi batasan dan sumber pengetahuan. Yang kedua, filsafat secara etika. Etika atau filsafat moral adalah cabang yang membahas tentang apa yang benar dan salah, baik dan buruk. Etika mencakup analisis prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia. Yang ketiga ada logika. Filsafat dalam logika adalah cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip validitas dan inferensi. Logika berfokus pada analisis argumen, struktur pemikiran, dan kesalahan logis. Ini mencakup pembelajaran tentang deduksi, induksi, dan berbagai bentuk argumen. Yang keempat ada estetika. Filsafat secara estetika adalah cabang filsafat yang mempelajari seni, keindahan, dan pengalaman estetik. Ini mencakup pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan keindahan, bagaimana seni dapat mempengaruhi pengalaman manusia, dan apa peran seni dalam masyarakat. Dan di sini ada ilmu agama dan filsafat. Pendidikan ilmu agama dan filsafat sangat penting dalam memahami dan menjelaskan berbagai aspek kehidupan manusia, baik dari segi spiritual, moral, maupun intelektual. Masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda, tetapi juga saling melengkapi. Kedudukan ilmu agama dan filsafat sangat penting dalam memahami realitas dan pengalaman manusia. Meskipun keduanya memiliki pendekatan dan metodologi yang berbeda, mereka saling melengkapi dalam pencarian makna dan pemahaman. Ilmu agama memberikan konteks spiritual dan moral, sementara filsafat menawarkan alat untuk berpikir kritis dan analisis. Dialog antara keduanya ini, maksudnya ilmu agama dan filsafat, dapat memperkaya pemahaman kita tentang dunia dan tempat kita di dalamnya. Keduanya berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang lebih baik, lebih sadar, dan lebih beretika. Nah, di sini ada tabel sejarah filsafat beserta tokoh-tokohnya. Yang di sini ada periode zaman Yunani kuno. Tokohnya ada Thales, Anaximander, Heraklitus, Pythagoras, Parmenides. Pemikiran utama mereka adalah memulai tradisi berpikir tentang alam semesta secara rasional. Thales menganggap air sebagai prinsip dasar. Heraklitus berpendapat tentang perubahan konstan, semua mengalir, sedangkan Pythagoras menganggap angka sebagai esensi utama alam semesta. Yang kedua di sini tokohnya ada Empedokles dan Kritus. Empedokles memperkenalkan konsep 4 elemen air, tanah, udara, api, sementara Demokritus merintis teori atomisme di mana segala sesuatu terdiri dari atom. Nah, di sini ada filsafat periode Yunani klasik. Tokohnya di sini yang pertama Socrates. Pemikiran utamanya adalah memusatkan filsafat pada manusia dan etika, memperkenalkan metode dialektika untuk mencari kebenaran melalui tanya jawab. Yang kedua di sini tokohnya ada Plato. Plato mengembangkan konsep dunia ide yang sempurna dan tidak berubah, serta menganggap dunia fisik hanya sebagai bayangan dari dunia ide. Yang ketiga di sini tokohnya ada Aristoteles. Aristoteles ini fokus pada logika dan pengalaman indrawi sebagai dasar pengetahuan. Ia menolak konsep dunia ide Plato dan lebih menekankan pada pengamatan terhadap alam sebagai sumber pengetahuan. Di sini ada periode abad pertengahan. Tokoh yang pertama adalah
Agustinus dari Hippo. Pemikiran utamanya adalah mencoba mensinkretiskan filsafat Yunani atau disebut Platonisme dengan ajaran Kristen. Ia menganggap Tuhan sebagai kebenaran yang mutlak yang harus dicapai. Yang kedua di sini ada Thomas Aquinas, menerapkan pemikiran Aristoteles dalam teologi Kristen dan memperkenalkan 5 jalan untuk membuktikan keberadaan Tuhan atau disebut Quinquetai. Yang ketiga ada Anselmus. Anselmus ini mengembangkan argumentasi ontologis untuk membuktikan keberadaan Tuhan, yaitu Tuhan sebagai sesuatu yang tak mungkin lebih besar. Nah, di sini ada periode filsafat Islam. Tokoh pertama adalah Al-Farabi. Pemikiran utamanya adalah menggabungkan filsafat Yunani dengan Islam, menekankan akal sebagai alat memahami Tuhan serta prinsip tauhid dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua di sini ada Al-Farabi. Al-Farabi mengembangkan konsep kebahagiaan tertinggi dan menempatkan filsafat sebagai jalan menuju pemahaman Tuhan. Ia juga dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Yang ketiga adalah Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina ini mengembangkan metafisika dan kosmologi serta teori emanasi, di mana segala sesuatu berawal dari Tuhan sebagai wujud tertinggi. Yang terakhir adalah Ibnu Rushd. Beliau pemikiran utamanya adalah menghidupkan kembali Aristotelianisme di dunia Islam dan Eropa, serta mendukung bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama. Ini saja yang saya sampaikan untuk tugas filsafat. Apabila ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah mencari yang lebih baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, pop the trunk, I open up, I sold my soul a good price, out of sight. My whole got talent, right? Whole squad ran do that shit, yikes.